Untuk mengawali kontrak perkuliahan ini, saya akan menjelaskan terkait peraturannya. Jadi harus ada grup WA di kelas karena kita sifatnya daring. Jadi kalau e-learning kita blended dengan WhatsApp. Jadi informasi apapun nanti juga akan saya sampaikan WhatsApp ya. Yang kedua, ini adalah buku yang harus dipunyai teman-teman. Harus paling nggak punya salah satu. Kalau yang sebenarnya mata kuliah sistem informasi akuntansi dan manajemen ini itu sebenarnya gabungan dari SIA dan SIM. SIA itu sistem informasi akuntansi dan SIM itu sistem informasi manajemen. Nah, untuk sebelum UTS, saya akan menjelaskan terkait sistem informasi akuntansinya. Bukunya menggunakan Rumni Marshall B. Stanford Paul John. Nanti bisa dilihat di e-learningnya, saya akan upload covernya. Jadi teman-teman segera mencari bukunya. Yang kedua, untuk setelah UTS, saya akan menyampaikan materi terkait sistem informasi manajemen. Memakai bukunya Louden, Knet C. and Louden 2013. Kalau lebih baru boleh. Nah, pustaka pendukungnya ini ya, James Hall. Itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya terkait dengan referensi. Kalau yang Rumni ini, kalau teman-teman beli yang asli, itu biasanya tidak dalam bentuk semua. Jadi misalnya ada 16 bab nih, 8 bab itu berupa buku, 8 babnya berupa CD yang biasanya, CD-ROM itu loh Mbak, Mas. Nah, tapi kalau anak-anak itu biasanya belinya yang tidak asli, nah itu biasanya malah full ya. Nah, itu biasanya teman-teman belinya di, bisa di Blauran atau di manapun, atau di itu biasanya. Nah, kalau teman-teman berminat untuk yang asli boleh, itu kan malah lebih bagus, lebih awet juga bukunya. Tapi biasanya saya berikan informasi, bukunya yang satunya bentuknya sudah cetak separuh, yang separuh dalam bentuk CD-ROM. Itu ya. Biasanya. Ada pertanyaan? Belum? Belum ada ya pertanyaannya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ini adalah penilaian persentase penilaian dari saya bahwa kehadiran 12,5%, partisipasi 12,5%, sedangkan untuk tugas 20%. Nah, UTS dan UAS itu memiliki poin yang paling besar. Jadi usahakan nanti UTS dan UAS-nya itu mendapat nilai maksimal. Nah, UTS dan UAS-nya akan saya sesuaikan dengan jadwal kuliah. Jadi katakanlah jadwal kuliahnya adalah katakanlah Bu Eni selesai jam 20.30 katakanlah, yaitu jam ke-15 ya. Nah, itu nanti menyesuaikan saja Bu Eni selesai sampai jam berapa, nanti waktunya tetap 60 menit. Dan itu mungkin saya kasih restan tambahan waktu 10-15 menit untuk upload jawaban di e-learning. Dan tentunya juga sama tulis tangan. Jadi manajemen waktunya juga harus bagus gitu ya. Jadi tidak serta-merta jadi ujian yang besoknya dikumpulkan, tidak. Jadi sesuai dengan jadwal yang ada. Begitu juga perkuliahan. Jadi nanti setelah Bu Eni selesai, monggo nanti teman-teman konfirm ke saya sehingga kelas e-learning segera dimulai. Kelas Zoom ini akan saya adakan di awal pertemuan saja karena mengingat untuk refresh teman-teman yang sudah beberapa bulan tidak kuliah. Dan apakah nanti ada kelas Zoom tergantung kebutuhan. Karena mengingat kuota, jadi saya tidak mengadakan kelas Zoom di minggu-minggu berikutnya, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Yang kita maksimalkan di sini nanti adalah di kelas e-learning-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke kehadiran. Jadi kalau selama ini teman-teman itu absennya mungkin by WhatsApp di di daftar nomor 1 NIM sekian namanya siapa, atau misalnya absennya dibacakan satu sama dosennya kemudian dicentang. Nah, kalau yang saya ini absennya adalah ketika teman-teman mengakses semua materi yang saya berikan. Contoh, saya berikan materi PPT.
akan tercentang, jadi di sebelah kanan materi yang saya berikan itu biasanya ada kotak kecil. Nah, kalau teman-teman download atau baca, otomatis kotak itu akan tercentang secara sendiri dengan sendirinya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak mengaksesnya, berarti itu juga mengurangi persentase kehadiran teman-teman. Jadi apapun yang saya berikan, entah itu RPS, kontrak perkuliahan, kemudian bahan perkuliahan, forum, dan juga tugas, semuanya harus diakses agar saya bisa melihat rapot tiap-tiap mahasiswa itu semuanya terpenuhi gitu. Nah, nanti kalau ada yang tanya, Bu, nilai saya kok jelek-jelek karena apa? Karena di e-learning hanya mengakses tugasnya saja, forum diskusi tidak pernah ikut menjawab atau bertanya seperti itu. Jadi setiap mahasiswa saya bisa memonitoring karena semuanya terrecord. Siapa saja yang aktif di forum, siapa saja yang tidak aktif di forum, siapa saja yang mendownload materi, siapa saja yang tidak mendownload. Jadi tolong diperhatikan, absen itu tidak hanya berasal dari absen reguler yang dicentang dosen di Siado, tetapi juga dari bagaimana teman-teman melakukan akses di e-learning masing-masing. Ini tidak hanya berlaku di kuliah saya, yang mungkin di perkuliahan yang lain juga seperti itu. Jadi harus aktif untuk mengakses. Katakanlah hari ini lembur, Bu, kita nggak, misalnya pas jam kuliah ternyata ada lembur. Nah, nanti bisa izin ke saya, Bu Dwi, malam ini saya tidak bisa mengakses e-learning dulu, mungkin besok pagi saya akan mengaksesnya. Gitu. Jadi tidak harus moving ke kelas lain karena sifatnya daring. Gitu ya. Dan di kelas lain pun juga sudah full mahasiswanya. Jadi usahakan kalau pas kena jadwal shift, silakan izin ke saya bahwa besok mau mengakses e-learning. Itu ya, paham ya? Ada pertanyaan terkait kehadiran? Tidak ada ya. Sing semangat ngono lho, Rek. Siap, Bu. Aman. Mat. Kok wajah tegang ngono. Terus ini ada partisipasi. Jadi partisipasi ini dia dari presentasi, terus yang kedua keaktifan di forum diskusi ya. Jadi kalau teman-teman katakanlah gini, dari 40 anak kita kan ada 21 bab sistem informasi akuntansi dan manajemen. 21 bab itu nanti teman-teman bagi berdasarkan mungkin misalnya 41 bab kita mau bikin 21 bab ya. Kita mau bikin kelompok katakanlah 7 kelompok yang misalnya pas gitu ya. Jadi satu kelompok bisa presentasi 3 bab, seperti itu bisa. Nah, di situ katakanlah 7 orang itu dibagi Mas, Mbak, 3 orang yang bagian presentasi dan membuat PPT. Nah, yang 4 orang ini nanti dia bertanggung jawab untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, kalau di perkuliahan saya, pertanyaan itu tidak serta-merta ditujukan kepada penyaji. Jadi sesi pertama, pertanyaan itu dari audiens ke penyaji. Sesi kedua, dari penyaji ke audiens. Jadi gantian. Gitu ya. Jadi mungkin satu sesi ada 4 pertanyaan. Nah, itu maka audiens boleh menanyakan kepada penyaji sebanyak 4 kali. Nah, kemudian sebaliknya di sesi kedua, penyaji akan memberikan 4 pertanyaan. Nah, agar tidak ada rebutan, maka sebelum perkuliahan silakan di-list siapa saja yang akan memberikan pertanyaan dan siapa saja yang akan menjawab pertanyaan. Jadi listnya bisa dilakukan di WhatsApp. Nah, kemudian, Bu, ini teman-teman kok nggak bisa jawab, saya mau menggantikan menjawab. Nah, itu boleh minta izin dulu untuk membantu menjawab pertanyaan yang sudah ada. Itu ya, ada pertanyaan atau yang belum paham terkait nanti presentasinya seperti apa? Ojo terpanas gitu kan. Nanti ujung-ujungnya belum paham. Bu Dwi? Ya, silakan. Bu, mau tanya, misalnya waktu sesi diskusi di e-learning, ya kan, misal ada pertanyaan, terus kita mau bantu untuk jawab pertanyaan tersebut, itu bisa diakses di hari apa aja atau perlu izin ke Bu Dwi dulu?
Sebenarnya saya berharapnya sesi diskusi itu akan selesai pada waktu jam seperti jam mata kuliah loh Mbak. Jadi kita posisikan diri kita seperti kita kuliah biasa. Jadi katakanlah kita kan ada 2 SKS saja, berarti sesi pertama dan kedua kalau bisa diselesaikan dalam waktu kuliah itu. Tapi kalau tidak memungkinkan karena waktu boleh lah minimal maksimal sampai besok biar teman-teman kerjaannya itu tidak numpuk gitu loh. Jadi selesai kita cut off, selesai besok teman-teman mikirin mata kuliah lain gitu. Maksudnya gitu. Untuk diskusi saja, untuk forum diskusi. Kalau tugas akan dikerjakan minggu depannya kalau tugas. Kalau diskusi diusahakan selesai malam ini juga atau maksimal besok pagi selesai biar teman-teman bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Gitu Mbak. Ada pertanyaan gitu ya. Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman ini daring itu berarti teman-teman apapun dilaksanakan kalau nggak di tempat kerja atau di rumah. Otomatis kalau kalian menunda-menunda, nanti mata kuliah yang lain juga akan terbengkalai. Dan suasana di rumah itu kan biasanya suasana santai. Diberikan tugas mungkin masih minggu pertama tidak terasa ya. Ketika masuk minggu kedua, minggu ketiga itu akan terasa sekali tugasnya banyak dari dosen. Nah, alangkah baiknya kalau forum diskusinya kita selesaikan sesuai jam kuliah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang benar-benar tidak diketahui teman-teman, nanti baru akan saya bantu untuk menyelesaikan pertanyaannya selesai diskusinya maksimal besok. Gitu ya. Jadi kalau Bu, kita nyerah lah gitu, nanti bisa saya bantu jawab. Gitu ya, jadi diskusinya tidak serta-merta dari mahasiswa saja, nanti juga saya akan sedikit memberikan review terkait hasil diskusinya, kalau memang jawabannya belum benar atau belum bisa menemukan jawaban yang pas. Gitu. Dan akan saya berikan nilai langsung. Gitu ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Oke, di tugas ini untuk tugasnya adalah tugas seperti biasa, tapi ini tidak ada makalah ya, hanya presentasi saja. Kalau di tatap muka kan biasanya makalahnya bertumpuk-tumpuk gitu ya, dan biasanya memenuhi meja saya ya untuk makalah. Kalau tatap muka tetap saya berlakukan untuk makalah, tapi karena ini sifatnya daring, maka cukup dengan PowerPoint. Nanti ada 21 bab yang harus teman-teman bahas, karena ini adalah compare dari 2 mata kuliah, sehingga cukup banyak babnya, dan apalagi 1 minggu 2 kali ya. Jadi nanti teman-teman yang bergiliran untuk presentasi akan membuat PowerPoint insert suara. Bu, apakah boleh kita pakai video yang kelihatan mukanya, kita mau eksis Bu gitu? Boleh. Jadi saya perbolehkan. Itu malah lebih bagus menurut saya, jadi ada totalitas gitu. Tapi karena saya melihat teman-teman juga mobilitasnya juga luar biasa, sehingga kadang untuk compile video itu juga cukup sulit. Nah, untuk saat ini saya berikan kelonggaran, bolehlah PPT insert suara. Nanti bisa dijadikan PPT yang show gitu loh, yang untuk jadi video gitu loh. Jadi PPT-nya insert suara, tapi dia kayak video, PPT-nya bisa berjalan sendiri gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman gimana caranya video PPT-nya itu bisa jadi video gitu loh. Maksud saya biar tidak harus kelihatan mukanya, hanya tulis PPT, ada suaranya teman-teman, dan dia bisa berbentuk video. Karena kalau saya lihat teman-teman itu kalau misalnya lihat dokumen file PPT itu sudah mualas duluan, tapi kalau bentuknya video kan tinggal play saja. Ya nggak sih, teman-teman, anak saya saja kalau lihat audio visual itu lebih senang daripada tulisan gitu ya. Jadi mungkin masih kecil, dan mungkin teman-teman juga ini ya, kalau dengan video mungkin lebih cepat untuk tersampaikan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah terbentuk file videonya, boleh di-share ke saya by email atau by WhatsApp. Nanti akan saya share di e-learning sehingga semua temannya bisa akses. Nah, maknanya apa? Maknanya PPT insert suara itu yang berupa video itu harus diserahkan saya sebelum
mata kuliah berlangsung. Biar bisa saya akses di bisa saya upload di e-learning dan bisa diakses teman-teman. Harapannya nanti pada waktu kelas mulai, teman-teman bisa lihat video presentasi dan nanti bisa langsung lanjut ke forum diskusi. Gitu ya. Untuk tugas kelompoknya paham? Insya Allah paham. Jadi sekarang sama besok yang presentasi masih saya. Halo. Ya. Serius Pak? Nggak apa-apa Mas. Untuk hari ini dan besok masih saya presentasi. Mungkin di mute dulu Mas, nanti kalau setelah saya, oh iya Mas, nanti bisa dilanjutkan. Di mute dulu ya. Oke. Untuk tugas individu, untuk tugas kelompoknya diusahakan sebelum perkuliahan mulai sudah diserahkan ke saya ya. Bisa ya? Insyaallah bisa Bu. Insyaallah Bu. Minggu ini karena teman-teman juga masih cari buku, jadi untuk Kamis besok masih saya yang akan presentasi ya, masih menjelaskan, tapi nanti nggak by Zoom ya, nanti ada rekamannya. Nanti untuk minggu depan baru teman-teman yang menyiapkan PowerPoint-nya, gitu ya. Saya rasa waktunya, Iya Bu. karena waktunya cukup untuk cari bukunya juga ya. Jadi usahakan misalnya kelompok 1-2 presentasi Rabu Kamis, jadi Sabtu Minggu besok itu bisa menyiapkan presentasi untuk Rabu Kamis minggu depan. Gitu ya, saya rasa tidak akan membebankan mahasiswa ya. Yang kedua untuk tugas individu, jadi tugas individunya ini bukan hitungan analisis ya, karena ini SIM, belum saya rubah. Nah, di tugas individu ini akan saya berikan pada sesi setelah presentasi ya, nanti ada tugas yang harus dikumpulkan. Dan tentunya di pertemuan keberapa nanti saya akan berikan tugas untuk praktek membuat flowchart. Nah, sudah pernah dengar flowchart? Sudah pernah dengar? Belum? Nah, ini baru dengar. Iya. Iya Bu. Oke. Ya Bu. Jadi nanti Ya barusan kok Bu. ya, jadi nanti di sistem teknik dokumentasi itu ada teman-teman akan belajar bagaimana nanti apa saja simbol-simbol dalam flowchart. Nah, itu akan dipraktekkan di pertemuan minggu berapa saya lupa. Nanti terkait dengan sistem pengeluaran kas, penerimaan kas, itu bagaimana prosesnya. Oke. Itu nanti tugas individunya. Mungkin untuk 2 minggu ini tugas individunya masih berupa ini ya, kayak analisis saja seperti kasus-kasus saja. Tapi kalau mungkin 2 minggu lagi tugasnya praktek membuat flowchart ya. Nanti teman-teman bisa belajar di situ. Untuk SIM-nya, SIM-nya dulu Mas. Itu siapa tuh yang seru sekali? Riki. Mbah. Mas, Mbak nanti Mas, ayo. Mas, Mbak nanti kalau tiba-tiba hilang, nanti gabung lagi ya, karena ini pakai Zoom yang itu ya, versi free, jadi tidak bisa langsung nyambung ya. Nanti kalau tiba-tiba mati silakan masuk kembali. Oke, untuk tugas ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak Bu. Belum Bu gitu ya. Jadi nanti kalau Sia itu membuat flowchart, setelah UTS kita akan membuat mind map ya. Nanti saya akan memberikan bagaimana cara membuatnya ya. Nanti saya beritahu ya. Oke. Di sini sudah saya jelaskan tadi ya terkait poin UTS UAS. Oke. Ada pertanyaan terkait kontrak perkuliahan? Kalau tidak ada saya lanjut. Kalau masih ada silakan disampaikan.
Nggak ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak ada, Bu. Ya, saya share screen. Saya akan berikan materi pengantar buat teman-teman biar sedikit merasakan apa ya, kalau ini sudah perkuliahan ya, bukan lagi liburan. Yang biasanya di rumah hanya Instagraman, TikTokan, sekarang sudah mulai harus fokus kuliah ya. Astaga, STG. Kan nggak tuh. Oke, saya lanjutkan untuk bab yang pertama dan kedua terkait dengan akuntansi sebuah tinjauan menyeluruh itu akan saya bahas di minggu ini. Sedangkan untuk minggu depan, untuk Kamis besok saya akan membahas terkait dengan ERP. Oke, di sini saya lanjutkan. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Sistem hampir pasti selalu terdiri dari subsistem yang lebih kecil masing-masing memiliki. Mungkin di warung kopi ya Mas Rizky ini ya. Mbak, Mas Rizky kayaknya. dipateni, Mbak. Oke, saya lanjut ya. Kemudian masing-masing memiliki fungsi spesifik yang mendukung sistem yang lebih besar. Jadi teman-teman kalau berpikir sistem itu hanya komputer, itu bukan ya. Jadi sistem itu terdiri dari beberapa proses atau tahapan. Nah ini contohnya SIA ya. SIA itu bisa terdiri seperti manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan juga infrastruktur teknologi informasi. Jadi saling terkait. Jadi jangan berpikir sistem itu hanya berupa teknologi yang ada di komputer. Yang kedua, di sini akuntansi. Apa sih fungsi penting yang dapat dilakukan SIA? Yang pertama adalah SIA menyimpan catatan kegiatan, aktivitas-aktivitas, dan transaksi. Yang kedua, SIA memproses data menjadi informasi sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi teman-teman ini kan seorang accounting nih. Nah, seorang accounting itu memberikan informasi sebuah laporan keuangan. Nah, setelah jadi laporan keuangan, itu merupakan menjadi dasar pemegang pengambil keputusan itu bisa membuat sebuah keputusan. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu, para investor itu bisa menjadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, SIA dapat memberikan pengawasan yang cukup untuk melindungi aset perusahaan. Nah, contoh ya, kalau misalnya di perusahaan itu, di lapangan itu ternyata ada suatu mesin yang sebenarnya masih bisa digunakan. Tetapi karena keperluan orang tertentu, maka diinformasikan bahwa aset tersebut sudah tidak layak pakai sehingga harus dijual dengan harga murah atau tidak bisa digunakan. Nah, dengan adanya sistem informasi akuntansi itu bisa memberikan pengawasan yang cukup bagus bagi untuk perlindungan aset perusahaan. Oke, saya lanjut. Nah, mengapa perlu mempelajari SIA? Jadi sebenarnya SIA ini dalam Instatement of Financial Accounting konsep 2 di FASB itu sebagai sistem di mana tujuan utama dari akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan. Jadi tujuannya untuk belajar SIA agar ketika nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin atau sebagai pengambil keputusan itu tidak salah menentukan sebuah keputusan. Nah, ini ya bisa dilihat penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan dan agar kita sebagai seorang calon accounting itu bisa tahu karakteristiknya SIA itu seperti apa, desainnya, kegunaan, kemudian implementasinya. Jadi kalau dulu seorang pemimpin harus muter-muter di berbagai unit untuk melihat perkembangan pekerjaannya, dengan adanya sistem informasi akuntansi, pimpinan hanya bisa mengaksesnya dari manapun ya, entah itu dari kantornya atau dari ketika beliau berpergian. Jadi sangat mempermudah sekali ya sistem informasi akuntansi ini. Kemudian ini saya lanjutkan,
untuk memahami bagaimana sistem akuntansi bekerja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana mengumpulkan data? Jadi, di berbagai perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada yang pengumpulan datanya berupa manual, ada yang ketika ada kwitansi langsung diinputkan menjadi data, ada yang transaksinya sudah berbasis elektronik. Nah, seperti teman-teman yang mungkin biasanya belanja online, itu biasanya transaksinya sudah secara otomatis akan terekod oleh sistemnya. Sehingga mereka tidak perlu lagi yang namanya membuat kwitansi, semuanya sudah paperless, sehingga transaksi itu akan secara otomatis masuk ke sistemnya, laporan keuangannya di ini ya, brand-brand kenamaan untuk penjualan-penjualan produk gitu ya. Bagaimana mengubah data menjadi informasi sehingga informasi itu terus dapat digunakan menjalankan perusahaan. Nah, itu adalah tugas seorang accounting, di mana dia harus mengubah data yang ada itu menjadi informasi yang bisa digunakan. Contohnya, perusahaan ini punya hutang yang luar biasa banyaknya. Perusahaan punya piutang. Nah, kalau misalnya accounting itu menutupi itu sehingga perusahaan itu tidak bisa membuat menjalankan perusahaan tanpa memperhatikan kendala-kendala yang ada, maka yang jadi takutnya yang terjadi adalah kebangkrutan. Jadi kalau hutangnya banyak, maka kita harus meminimalisir pengeluaran. Bagaimana cara meningkatkan penjualan, itu adalah salah satu yang harus dijalankan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, memastikan ketersediaan dan keandalan dan keakuratan informasi. Jadi, kalau membuat keputusan itu harus berdasarkan data yang ada. Jangan sampai kita membuat keputusan itu datanya nggak ada. Jadi, teman-teman kalaupun berbicara, itu harus berdasarkan data agar itu akurat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah para auditor perlu memahami sistem yang digunakan. Nah, kalian kan nantinya ke depannya tidak hanya menjadi accounting saja, juga menjadi auditor. Nah, sekarang auditor sama accounting yang sama-sama juga akuntan itu juga harus memahami berbagai sistem yang ada. Jadi mau belajar, mau memahami sistem yang terbaru. Kemudian kalau teman-teman menjadi seorang ahli pajak atau profesional pajak yang bekerja di instansi pemerintah, maka harus paham betul terkait SIA, karena untuk sekarang apalagi pandemi ya, semua transaksi itu dilakukan secara daring. Oke, saya lanjut. Ini adalah 10 aktivitas penting yang dilakukan akuntan. Yang pertama adalah sistem akuntansi dan laporan keuangan, perencanaan strategis, managing the accounting and finance function, konsultasi internal, membuat anggaran, dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh seorang akuntan. Nah, ini adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi desain SIA. Ada organisasi, strategi, dan teknologi informasi. Jadi saya singgung sebentar bahwa sebenarnya di masing-masing perusahaan itu memiliki yang namanya organisasi bentuk lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga ketika nanti teman-teman sudah lulus, ketika kaget ya dalam satu perusahaan itu ternyata budayanya kayak gini ya, budaya organisasinya ternyata seperti ini. Nah, itu teman-teman harus bisa beradaptasi. Bagaimana strateginya, dan semuanya harus dihubungkan dengan teknologi informasi. Jadi accounting kekinian itu harus